Hai, welcome back to Superstock. Sekarang Superstock memiliki segmen baru di mana kita akan mengajak berbagai aset manajemen terkemuka di Indonesia untuk sharing informasi, insight, dan perkembangan market tentunya, sehingga sahabat Mira Aset bisa mendapatkan berbagai point of view yang baru. Setelah lebaran kemarin, kita dikejutkan dengan gelombang IHSG yang turun terus nih. Yang tadinya IHSG telah mencatatkan kenaikan all-time high selama 3 bulan justru rontok dalam hitungan hari. Tapi yang lalu biarlah berlalu dan sekarang waktunya kita untuk planning dan anticipate agar kita bisa menyiapkan strategi investasi di masa depan yang lebih baik. Yuk kita tanya langsung ke Taufan Yamin, investment spesialisnya Sukor Asset Management. Hai Taufan. Halo ya. Welcome back nih to Superstock. Wah, happy to be back ya. Oke. Nah ini seru banget nih ya. Jadi kemarin kita melihat sebenarnya IHSG udah all time high. Yeah. Dan katanya, bukan katanya sih, memang didukung dengan kenaikan appetite dari foreign flow. Betul, Tapi apa yang terjadi nih sejak Q2 2022 nih kita melihat juga asing akhir-akhir ini juga keluar. Sebenarnya apa yang terjadi? Faktor pertama adalah kenaikan interest rate ya, Fed rate naikin suku bunga, jadi liquidity di sana akan ada surut ya. Kemudian kedepannya Fed akan melakukan quantitative tightening ya, maksudnya adalah melakukan kebijakan moneter yang lebih ketat lagi, mengurangi aktivitas pembelian aset. Jadi liquidity di market ke depan akan berkurang, jadi mereka, para investor asing ini mengamankan dana mereka untuk kembali ke posisinya masing-masingnya ya? Okay. Jadi karena kebetulan suku bunga mereka kan dari dulu rendah ya, sekarang udah mulai tinggi lagi, jadi mereka ya happy lah untuk balik ke sana lagi. Kemudian karena US interest rate naik, yield naik, itu landscape investasi itu berubah, jadi mereka akan lakukan rotasi sektor ya. Oke, jadi mereka lagi rebalancing. Kita lagi rebalancing dan menghadapi rotasi sektor. Iya. Oke. Dan kalau kita lihat sebenarnya asing kemarin keluar juga ya salah satunya Profitect juga ya, karena kan kita udah all time high lumayan tinggi ya. Mereka juga sepanjang tahun udah masuk sekitar 50 triliun dan kemarin kita juga menjelang libur panjang, jadi wajar mereka melepas posisi sih. Oke, jadi this is normal ya. Yeah. Tadi kita sempat mention dikit ya sebelum syuting nih ya, kalau ternyata ada satu hal yang menarik tentang drawdown. Drawdown nih apa nih, Van? Betul, jadi drawdown ini kita melihat sebenarnya secara teknikal ya, pergerakan indeks ketika dia sudah mencapai titik tertinggi, kemudian dia potensi koreksinya bisa seberapa. Gitu. Itu kita lihat data secara historisnya seperti apa. Nah, kan kita tahu nih asing tuh lagi keluar outflow dan Indonesia kemarin kita koreksi. Nah, di US sana itu juga terjadi koreksi lumayan dalam. Jadi makanya mereka juga narik dana dari emerging market untuk lakukan rebalancing portofolio mereka di sana. Gitu. Seperti halnya kemarin indeks kan kita udah turun hampir 10% ya. Yes. Nah, S&P 500 sendiri kemarin itu sebenarnya sudah koreksi minus 18%. Jadi sudah mendekatin masuk bearish market. Ya, tapi kalau kita bandingkan sama apa yang terjadi waktu awal pandemi, S&P itu sempat turun sampai 33%. Nah, kemudian untuk Dow Jones sendiri saat ini sih masih turun 13% ya, karena memang dari sisi sektoralnya sektor-sektor yang ada di Dow Jones itu cenderung lebih defensif, dan kalau kita bandingin sama apa yang terjadi waktu pandemi, mereka minus 37%. Jadi sebenarnya masih cukup panjang ya. Belum nyampe hit the bottom juga gitu. Dan kemudian kalau kita lihat Nasdaq nih yang paling menarik, Alia. Jadi dengan kenaikan suku bunga itu yang paling sensitif adalah sektor-sektor terkait teknologi. Kenapa tuh? Nah, karena begini, kalau misal perusahaan-perusahaan tech ya, itu butuh funding yang lumayan banyak. Ya, jadi mereka karena butuh funding, kalau misal perubahan suku bunga dari funding mereka itu cukup tinggi, ya itu cost mereka untuk bayar bunga lebih tinggi. Nah, kemudian liquidity pun juga berpengaruh terhadap seberapa ramai nanti aktivitas para private equity sama venture capital untuk mau ngasih invest ke perusahaan-perusahaan startup baru. Karena dulu mereka mungkin bisa pinjam ke bank bisa jor-joran banget ya. Bunga cuma 1%, nanti besok bunga 2-3%. Itu udah mereka hitung-hitungannya akan berubah 300% kan kenaikannya sebenarnya. Jadi mereka nanti harus minta startup tersebut bisa deliver growth yang lebih bagus lagi. Sedangkan kemarin dengan kondisi seperti itu aja untuk kasih growth cukup susah. Nah, itulah kenapa perusahaan teknologi itu kemarin paling
paling kena dampak lumayan ya. Dan Nasdaq sendiri kemarin itu koreksinya lebih dalam dibandingkan indeks-indeks US lainnya. Jadi bahkan sudah mendekatin mau lebih dalam waktu pandemi kemarin ya. Jadi kemarin udah nyentuh 30%, jadi bener-bener mungkin secara teknikal bisa dibilang sudah masuk ke bearish market ya untuk sektor terkait teknologi. Ya. Ngomongin sektor tech, tentunya kita juga pengen dong ngomongin sektor tech yang ada di dalam negeri nih, terutama dengan yang baru IPO kemarin nih dengan Goto. Apa kabarnya? Ini banyak soalnya yang nanya. Iya. Jadi ini sebenarnya Goto ini jadi penyumbang koreksi indeks ya kemarin yang cukup besar karena pertama waktu Goto IPO, Goto itu jadi salah satu perusahaan terbesar yang IPO di Indonesia. Secara pembobotan itu juga pembobotannya paling tinggi di indeks ya. Jadi karena free float-nya tinggi, ngalahin BCA free float-nya. Jadi waktu itu cap-nya mentok di 9% bobot terhadap indeks. Jadi kalau Goto turun 40-50%, ya udah indeksnya pasti turun juga dalam. Ya. Nah, ketika Goto buka dan sektor teknologinya lainnya udah nggak terlalu turun lagi ya karena udah turun dalam, ya indeksnya sekarang flat seperti kondisi saat ini ya. Seperti itu. Jadi memang kena dampaknya kita lebih dari sisi faktor kenaikan suku bunga, sektor teknologi kita yang lebih banyak koreksi. Tapi kalau kita bandingin waktu indeks koreksi kemarin seperti saham-saham blue chipnya, BCA, Astra, dan lain-lain, bank, lain-lain itu masih cukup lumayan sih, nggak terlalu dalam koreksinya. Jadi mungkin memang saham-saham yang lain nih masih bisa dipertimbangkan ya? Jadi memang pemberatnya ada di Goto. Tadi Tovan sempat mention kalau IHSG ini sebenarnya udah turun 10% ya. Nah, tapi bagaimana nih dengan reaksi asing? Apakah masih memiliki appetite yang besar untuk masuk ke Indonesia kembali? Ya, kalau kita ngelihat dari sisi fundamental overall ekonomi kita, tentunya sebenarnya kita positioningnya lagi sangat paling menarik dibandingkan negara-negara lainnya yang seperingkat, yang punya profil yang mirip dengan Indonesia, seperti kita contoh negara tetangga kita lah seperti Malaysia, Filipina. Kemudian kalau kita bandingin sama Latin Amerika, mungkin kita lebih mirip Brazil ya, penghasil komoditi. Jadi kalau kita lihat, makanya asing itu sebenarnya karena ada rotasi sektor dari growth stock kemarin ya, karena suku bunga naik tinggi, mereka akan rotasi ke value stock. Value stock itu available di mana di emerging market, di sektor-sektor defensif, dan tentunya karena sekarang temanya inflasi tinggi, suku bunga naik tinggi, adalah yang diuntungkan ketika environment seperti itu adalah sektor terkait komoditi gitu. Jadi kemarin mungkin dari awal tahun investor asing itu lebih membanjirin saham-saham blue chip ya, terutama saham-saham yang ada di top 20 pembobotan IHSG. Makanya banyak masuk ke Telkom, Astra, BNI, BCA, BRI, Mandiri, sebagainya seperti itu. Karena bobotnya gede, karena mereka biasanya memang passive fund dulu kan untuk masuk ke Indonesia ya. Jadi lebih ke indexing dulu sih. Kemarin karena udah keluar sedikit, sekarang mereka masih tetap banyak lumayan hold sih di saham, tapi kita lihat sih perkembangannya ke depan bagaimana. Karena ada rotasi sektor tersebut. Betul. Berbicara tentang inflasi nih ya, biasanya erat katanya kaitannya dengan resesi. Apa benar begitu? Dan sebagai sahabat Mirai Aset nih, kalau kita menjadi investor, apa nih yang harus kita antisipasi? Ya, biasanya memang pergerakan inflasi dengan ekonomi itu agak lumayan paralel ya. Jadi, tapi balik lagi, inflasi itu bukan hal yang buruk, tapi kita harus definisikan kembali inflasinya seperti apa dan faktor penyebab inflasinya apa. Kalau sekarang, mungkin di awal tahun, akhir tahun 2021 sampai awal 2022 sebelum adanya konflik Rusia dan Ukraina, inflasi itu lebih didorong dari harapan pemulihan ekonomi. Jadi lebih didorong oleh tumbuhnya kembali permintaan. Ya, tapi sekarang karena adanya konflik Rusia dan Ukraina yang mengganggu supply chain dunia, jadi tiba-tiba cost itu naik ya. Jadi inflasi yang sekarang didorong oleh kenaikan cost yang mungkin lebih banyak memberatkan banyak orang. Karena gangguan supply chain tersebut. Jadi karena harga tiba-tiba naik melampaui pertumbuhan dari daya beli berbagai masyarakat ya. Jadi orang akan ngurangin spending. Kalau mereka banyak masyarakat, lapisan masyarakat ngurangin spending, ekonomi tentunya aktivitasnya akan menurun. Nah, itulah akan menimbulkan resesi ke depannya. Begitu sih Alia. Jadi korelasi inflasi dengan resesi pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi mungkin kalau saya bahas di perkembangan inflasi di Indonesia, bagaimana? Lumayan sih inflasi di Indonesia so far masih sangat terkendali ya dibandingkan dengan negara lainnya ya. Seperti Amerika, inflasi udah 8%. Jadi
udah kayak negara kayak Indonesia 20 tahun lalu gitu. Ya? Jadi Indonesia sekarang inflasinya udah kayak negara maju, padahal ya kita masih negara berkembang. Ya? Inflasi kita cuma 3% kemarin waktu Lebaran kemarin ya. Jadi lumayan cukup rendah. Terkontrol ya. Tapi sudah mulai cenderung naik karena kita tahu harga bensin naik, harga minyak goreng ya naik kan. 2 tahun terakhir inflasi kita itu cuma 1,5%. Jadi inflasi kita rendah dan lumayan stabil waktu itu juga membantu pergerakan mata uang rupiah kita. Nah, itu yang sebenarnya jadi daya tarik utama investor asing untuk masuk ke Indonesia. Jadi selama inflasi kita stabil, rupiah kita juga stabil, terjaga ya. Jadi itu punya pengaruh terhadap real yield kita ya. Jadi kalau kita bandingin sama negara lain, real itu maksudnya apa? Imbal hasil yang ditawarkan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dikurangin terhadap inflasinya. Jadi misal real yield kita sekarang 7,5, dikurangin inflasi cuma 3%, masih 4%. Sementara Amerika, yield yang mereka tawarkan itu sekitar 3% sekarang yang 10 tahun. Dikurang inflasi 8%, jadi minus. Jadi kalau mereka invest nih di obligasi Amerika sendiri gitu, itu udah pasti mereka dapat bunga 3%, tapi inflasinya 8%. Jadi pasti jadi rugi uangnya ya berkurang terus kan, dibandingkan mereka taruh duit di Indonesia gitu. Jadi makanya itu sebenarnya jadi salah satu daya tarik utama Indonesia ya sekarang di mata investor asing. Cuman ya sekarang karena kita tahu biasanya kalau untuk aset yang memberikan pendapatan tetap, yang bayar kupon atau mungkin obligasi ya, itu sangat sensitif terhadap tren kenaikan suku bunga. Jadi mereka lagi nahan uang mereka untuk invest ke aset-aset tersebut. Jadi mereka akan lebih wait and see dulu, melihat kondisinya suku bunga bakal mencapai berapa kali puncaknya ya. Seperti itu. Jadi sahabat Mirai Aset, ternyata salah satu daya tarik untuk berinvestasi di sebuah negara itu adalah mata uangnya. Dan sekarang kenapa nih mata uang rupiah? Iya, rupiah sih sebenarnya ya belakangan ini udah mulai melemah ya, karena investor asing kan kemarin keluar lagi. Lumayan banyak dari pasar saham dan sebagainya. Tapi apa yang membuat rupiah kuat adalah dari kinerja neraca perdagangan kita sih. Karena harga komoditi kita ini lagi bagus banget. Baik itu minyak kelapa sawit, batu bara yang dimana saat ini dicari banyak orang, negara gitu. Karena tiba-tiba Rusia Ukraine perang, jadi supply komoditi mereka yang ke negara lain keganggu, mereka cari alternatifnya yang ada di Indonesia. Sekarang orang berebut lah untuk beli batu bara Indonesia, CPO ya. Dan ini luar biasa banget ya, udah lama nggak kejadian. Balance of payment kita ini hampir positif ya. Mungkin udah masuk teritori positif, artinya apa? Lebih banyak rupiah masuk daripada rupiah keluar untuk beli dolar. Itulah kenapa rupiah kita terus menguat, cukup kuat ya. Kemudian current account kita juga positif ya. Itu juga menggambarkan trade balance kita karena surplus terus 2 tahun terakhir berturut-turut ini. Jadi itulah kenapa meskipun Fed naikin suku bunga, ya rupiah kita itu tetap terjaga ya, nggak langsung melampau ke 15.000 atau 16.000. Gitu, sekarang masih cukup bertahan di 14.600. Sebagai salah satu perusahaan aset manajemen terbaik di Indonesia, boleh nggak sih share secret strategi dalam pemilihan portofolio investasinya Sukor nih? Tentu sahabat Mirai Aset juga pengen tahu kayak gimana sih kalau aset manajemen tuh milih saham-saham portofolio yang masuk tuh seperti apa? Wah, rahasia dapur nih. bisa spesial nih buat Mirai. Jadi sebenarnya banyak cara ya, fund manager itu punya cara. Stock picking ya? Stock picking punya banyak cara, tapi kita Sukor Asset Management ini menemukan cara ini itu di 2015 matangnya. Dulu kita mungkin kalau teman-teman tahu, kita ini sebelum 2012 kita selalu menggunakan value investing yang digunakan seperti Warren Buffett dan apa. Jadi kita ngelihat saham itu sekedar murah aja, PE-nya di bawah, PE-nya single digit lah, PBV-nya yang di bawah 3 lah, kita lihat yang seperti itu aja. Tapi ternyata di Indonesia itu marketnya unik kali ya. Beda ya? Beda, nggak bisa kayak gitu aja. Jadi kita waktu 2015 kejadian saham yang kita beli, kita ngelihat murah, ternyata masih bisa lebih murah lagi. Turun lagi gitu. Jadi saham yang kita nggak beli karena mahal, malah naik lagi gitu loh. Jadi ada apa nih? Jadi ada apa gitu? Ternyata nggak bisa. Jadi kita harus kombinasi antara valuasi dan juga potensi pertumbuhannya. Sebab ya saham mahal nih kalau pertumbuhannya bagus nih ke depannya, sustain untuk 5 tahun ke 3 tahun ke depan,
itu valuasinya sebenarnya saat ini bisa jadi lebih murah. Dan potensi pertumbuhannya bisa jauh lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang sekarang valuasinya murah. Tapi nggak ada pertumbuhan. Ya, kayak gitu. Jadi kita sekarang pakai metode kombinasi top down approach dan bottom up. Jadi kita ngelihat makroekonominya, kemudian dari kita lihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia, sektor apa yang diuntungkan, gitu. Kemudian kalau kita udah nemu sektornya, kita balik lagi ngelihat di emiten yang ada di sektor itu mana yang paling punya keunggulan kompetitif, ya, mana yang paling efisien. Jadi bukan berarti kita beli semua, kita ngelihat mana yang operating cost-nya paling rendah, net profit marginnya paling tinggi, kemudian dia paling inovatif lah, jadi misal bisa nurunin cost-nya karena punya teknologi yang bagus. Jadi kita lihat seperti itu dan kombinasi. Dan so far dari 2015 cara yang kita pakai ini lumayan efektif ya, dan mungkin dibandingkan dengan beberapa fund lain kita lumayan oke lah dalam 5 tahun terakhir. Kok. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dari 2 fund fact sheet yang ada di bulan Maret dan ke bulan April nih, ini ada tambahan-tambahan saham baru nih. Ini cara melihatnya gimana nih kalau dari sini? Karena kemarin di April ini kita melihat IHSG sudah mulai puncak tertinggi, sebenarnya kita lakukan rebalancing portofolio ya. Jadi kita kurangin posisi beberapa saham energi kami dan banking kami, jadi porsi cash kita lumayan gede. Nanti mungkin bisa teman-teman cek di fund fact sheet ya. Jadi kita punya peluru sekarang untuk belanja. Cuman kita nggak punya banyak perubahan terhadap view terhadap sektor ya. Jadi kita masih overweight di sektor terkait energi dan komoditi. Jadi saat ini kita untuk di Sukor Invest Equity Fund kita paling suka sektor yang batu bara ya. Karena harga batu bara kan lumayan naik terus. Cuman kita nggak suka sebenarnya harga saham harga batu baranya naik terlalu tinggi. Kenapa tuh nggak sukanya? Karena lama-lama orang akan cari alternatif energi yang lebih murah. Gitu. Karena saat ini harga batu bara kalau misal di sekitar 400 itu ekuivalen ke minyak sekitar 160 per barel. Jadi orang yang akan lebih prefer beli pakai diesel atau minyak gitu. Jadi karena ini masalah supply aja ya, kita harapannya selama batu bara bisa di atas 200 harusnya tahun ini mereka untung besar ya. Dan kita kebukti sih kuartal 1 kemarin mereka udah umumin bagi dividen tahun ini lumayan gede seperti ITMG contohnya. Kita udah beli dari tahun lalu, kalau dengan dividen tahun ini mereka bagi ya itu ekuivalen kita dapat dividen yield sekitar 30-40%. Ya kalau kita misal beli tahunnya dari tahun lalu ya. Sekarang kan capital gain-nya juga udah saham dibanding tahun lalu mereka udah naik 300%. Gitu. Jadi kita mungkin kenaikan harga saham batu baranya nggak akan setinggi tahun lalu, akhir tahun lalu yang naik 100%, 200%. Tapi kita lebih ngelihat dari dividennya ya. Tapi bukan berarti nggak ada capital gain, tetap ada yang kita lihat. Sahabat Mirai Aset, jadi kita udah tahu salah satu secret resepinya adalah memperhatikan sektor, dan juga kita tidak usah terlalu takut dengan saham yang memang bagus kalau bisa memberikan potensi yang jauh lebih baik ke depannya ya. Betul. Terima kasih banyak ya Taufan. Sama-sama ya. Sahabat Mirai Aset, ternyata seru banget dan kita mendapatkan ilmu-ilmu baru yang semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Mirai Aset agar mempunyai portofolio yang makin powerful dan cuannya makin wonderful. Terima kasih sekali lagi kepada Sukor Asset Management dan sampai jumpa di Super Stock selanjutnya dan pastinya happy cuan!